Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5 hari ini IPA tema 7 ya. Silahkan dibuka dulu buku paketnya halaman 24 tentang perubahan wujud benda. Kodenya ditulis dulu IPA halaman 15, 16, 24, 25. 15, 16, 24, 25. Habis itu bacanya disimak dulu sambil digaris ya. Ini karena udah di stabilo sama Mbak Ica, jadi kalian perhatiin aja yang Mbak Ica diktein ya, sama yang ditunjuk bolpen ini ya. Jadi yang digaris nggak perlu semuanya, yang penting-penting aja. Pertama yang paragraf 2. Hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. 3 wujud benda itu maksudnya padat, cair, sama gas. Digaris ya. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Terus perubahan wujud suatu benda antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyuplim. Terus sekarang dibahas satu-satu. Membeku. Yang pertama membeku. Itu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini yang pertama membeku ya. Terus yang kedua mencair. Mencair itu perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya es yang mencair. Lalu yang ketiga, menguap. Itu benda cair menjadi benda gas. Yang ketiga, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya pada saat air dipanaskan di atas api kompor, kemudian air akan mendidih. Peristiwa mendidih itu adalah contoh terjadinya penguapan. Jadi sebelum menguap itu mendidih dulu. Mendidih itu tepat di 100 derajat. Kalau air ya, air di 100 derajat Celcius dia mendidih. Nanti setelah itu lebih dari 100 dia terus menguap. Jadi setelah mendidih dia menguap, artinya tadi cairan yang mendidih berubah wujud menjadi gas. Itulah yang disebut menguap. Nah, pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Makanya kalau misalnya kalian masak air supaya kelihatan masak di panci ya, misalnya masak setengah panci terus dibiarin sampai mendidih, misalnya sekitar 10 menit. Habis itu kan blubuk-blubuk airnya. Terus misalnya kompornya dinyalain terus, dibiarin terus, itu lama-lama nanti air yang di panci akan habis karena semua air yang di panci sudah menguap menjadi gas. Jadi kalau misalnya panasnya dibiarkan terus-menerus, akhirnya nanti airnya semuanya berubah menjadi gas. Jadi artinya volume airnya berkurang atau sama sekali hilang karena berubah. Bukan hilang kemana itu bukan ya, tapi hilangnya itu dalam artian berubah menjadi gas, seperti itu. Terus lanjutannya untuk ini pertanyaannya langsung diisi ya, dijawab. Tapi karena ada banyak, nanti Mbak Eca kasih fotonya aja, jadi kalian langsung salin untuk halaman 24 sama 25. Lanjutannya langsung ke halaman 65 ya. Ini halaman 65. Bacaan selanjutnya tentang peristiwa mengembun dan menyuplim. Oh, bentar, kodenya dulu. Kode halamannya tolong ditulis IPA 24 25 65 66. Nih ya. Oke, sekarang ke bacaannya. Tadi kan baru 4 peristiwa ya sampai menguap. Yang 2 lagi namanya mengembun sama menyuplim. Nah, langsung ke paragraf 2, disimak sambil digaris ya. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Jadi ketika mengembun itu artinya kan tadinya gas menjadi cair. Nah, itu dia prosesnya melepaskan kalor. Melepaskan itu artinya dia membuang panas,
Membuang panas itu berarti tadinya panas jadi nggak panas, artinya suhunya turun, artinya penurunan suhu ya. Jadi melepaskan kalor itu penurunan suhu. Terus ini peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari, contohnya ya. Jadi misalnya pagi-pagi di daun-daun pohon, tumbuhan itu suka ada titik-titik air, tetesan air. Itu bukan dari hujan, bukan dari muncul dari dalam daunnya juga bukan, tapi itu karena embun yang muncul dari udara sekitar. Jadi karena tadinya kan tadinya malam udaranya dingin, habis itu pagi-pagi dia gasnya berubah menjadi zat cair yang disebut embun. Terus lanjutannya nih, peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Jadi terjadinya peristiwa pengembunan itu syaratnya adalah dia harus mengenai suatu permukaan, harus nabrak sesuatu gitu. Kalau dia cuma di udara aja ya dia nggak kelihatan embunnya gitu. Tapi begitu embunnya itu dia nempel di daun atau nempel di benda-benda lain, baru dia kelihatan tetes-tetes air. Nah, selama dia nggak menyentuh permukaan apa-apa, nggak nabrak benda apa-apa, ya berarti dia nggak kelihatan embunnya gitu maksudnya. Lanjut paragraf bawahnya, menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas, padat jadi gas. Sedangkan kalau mengkristal itu kebalikannya, yaitu perubahan wujud gas menjadi padat, mengkristal atau kristalisasi. Contohnya, contoh menyublim ini peristiwa lenyapnya, dalam tanda petik lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Kapur barus kan padat kan, dia padatan. Nah, kalau dia udah misalnya beberapa hari ditaruh di lemari, lama-lama makin kecil sampai akhirnya habis. Jadi lenyap, tapi bukan magic, bukan apa ya. Jadi dia lenyap itu dalam artian dia berubah wujud menjadi gas, dia menyatu sama gas di sekitarnya, makanya habis ya. Sedangkan kalau yang mengkristal itu contohnya pembuatan dry ice atau es kering. Kalau misalnya kalian lihat di panggung atau di pas acara nikahan itu kayak ada asap-asap di lantainya itu ya, kayak ada asap kabut putih itu yang kayak ada kabut putih, itu namanya dry ice atau es kering. Nah, dia itu dibuatnya dari gas tapi terus dipadatkan, dikristalkan atau kristalisasi, dipadatkan jadi balok-balok es, tapi balok es kering. Kalau es batu kan esnya basah karena dia dari cairan kan. Nah, kalau es kering dia dari gas dipadatkan, habis itu nanti kalau mau dipakai dia disublimkan gitu. Jadi cara pembuatannya itu gas dipadatkan, tapi nanti ketika mau dipakai itu dia padatannya atau balok es keringnya tadi dipanaskan lagi sehingga berubah lagi menjadi gas yang kayak asap-asap putih itu. Jadi contohnya itu ya. Contoh menyublim itu kapur barus, contoh mengkristal adalah pembuatan es kering. Gitu. Catatan tambahannya di sini dilihat dulu sambil disalin ya. Kalau kecepatan videonya bisa di pause atau diulangin. Catatan, perubahan wujud seperti membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal merupakan perubahan yang bersifat sementara. Artinya, perubahan wujud ini bisa kembali lagi ke wujud semula. Jadi misalnya membeku, air dibekuin jadi es. Nanti esnya kan bisa mencair lagi jadi air lagi kan. Nah, artinya perubahan membeku itu cuma sementara. Dia bisa balik lagi ke wujud awalnya gitu. Perubahan yang bersifat sementara ini disebut perubahan fisika. Tuh, jadi semua ini dari membeku sampai mengkristal, semuanya tuh bisa kembali ke wujud awalnya. Nah, perubahan zat yang sifatnya sementara itu namanya, istilahnya kalau dalam IPA itu disebut dengan perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu perubahan wujud benda yang bisa kembali lagi ke bentuk asalnya, bisa dibolak-balik gitu. Lanjutannya, selain perubahan fisika, ada juga perubahan kimia. Nah, kimia yang bersifat permanen. Permanen itu artinya tetap. Jadi, perubahan ini tidak dapat kembali ke wujud semula karena perubahan kimia ini menghasilkan zat-zat baru. Misalnya, paling gampang perubahan kimia itu ini, besi berkarat. Besi, terus habis itu dikenai cuka misalnya atau larutan asam.
kan dia nanti jadi coklat-coklat permukaannya, jadi muncul karat gitu kan, jadi berkarat. Itu reaksi kimia, karena apa? Besi yang udah berkarat atau karatnya besi itu nanti dia nggak bisa dikembaliin lagi ke bentuk semula. Jadi sekali berubah ke satu bentuk, udah gitu terus nggak bisa kembali lagi. Nah itu yang namanya perubahan kimia, kebalikannya perubahan fisika, gitu ya. Selanjutnya kita ke halaman 84. Kasih kodenya dulu ya, IPA halaman 66, 67, 84, 85. Terus kita lihat bacaannya tentang kalor mengubah suhu benda. Kalau tentang kalor, dulu kalian udah pelajarin di tema 6 atau 5 ya, ke tema 6 kalau nggak salah. Tentang kalor. Kalor itu kan artinya panas ya. Jadi kalor atau panas itu bisa mengubah suhu benda. Gampangnya misalnya es batu, dia dingin, dikasih panas, misalnya ditaruh di atas ditaruh di panci, pancinya taruh di atas kompor, dikenai panas. Nanti kan dia pasti nggak sedingin waktu jadi es batu kan, suhunya makin turun, makin anget kalau dipegang. Itu artinya kalor atau panas itu bisa mengubah suhu benda gitu. Di garis dulu, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda, energi panas ya. Mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung benda juga besar gitu. Jadi kalau misalnya suhunya antara yang 30 derajat dengan yang 100 derajat, otomatis kalornya itu yang lebih besar adalah yang 100 derajat. Nah, paragraf kedua, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun ya. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Jadi energi panas atau kalor dia bisa berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi, artinya yang lebih panas ya, dari yang panas ke yang lebih nggak panas, gampangnya gitu ya. Suhu tinggi ke suhu rendah, yang panas ke yang nggak terlalu panas, dari panas ke dingin. Contoh, air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah ya, otomatis karena dingin. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Nah, yang berubah itu adalah suhu yang air dingin. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, sedangkan di sisi lain yang air panasnya, sambil dicatat ya, ini tambahannya, suhu tinggi dari air panas menjadi hangat. Ulangi ya, suhu tinggi dari air panas menjadi hangat, artinya tadinya panas banget terus turun sedikit, nggak terus jadi dingin tapi cuma jadi hangat. Karena air panas melepas energi kalor. Melepas energi kalor artinya tadi apa? Kalau melepas, membuang ya, membuang panas. Panasnya dibuang untuk diberikan ke air dingin. Air dingin yang tadinya suhunya rendah menjadi hangat atau suhunya naik karena menerima kalor dari air panas. Kalau melepas kalor itu artinya membuang panas. Kalau menerima kalor ya artinya dia nambah panas gitu. Jadi air yang panas suhunya turun, dia buang kalor, dikasihkan ke air dingin. Nah, air dingin kan dapat kalor nih, dapat panas, otomatis suhunya naik gitu. Jadi airnya seimbang, jadilah air hangat gitu. Besarnya energi kalor yang dilepas sama dengan besarnya energi kalor yang diterima. Ini adalah bunyi hukum asas Black ya, BLACK, Black. Ini nama orang yang menemukan tentang ini. Tuh. Jadi kalor yang dilepas, misalnya dia ngelepas kalornya itu sebesar 100 satuan, ya berarti kalor yang diterima sama air dingin juga sebesar 100 satuan, seperti itu.